Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa AN Ngelanggeran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Pada pertemuan ini bersama saya Afrianti, kita akan membahas tentang penulisan skripsi. Kalau pada minggu lalu kita telah membahas tentang proposal penelitian, nah pada minggu ini kita membahas yang lebih lengkap yaitu penulisan skripsi. Sebelumnya ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ya apa itu skripsi. Jadi skripsi adalah hasil karya ilmiah berupa penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar sarjana. Penulisan skripsi untuk semua jenis penelitian biasanya disajikan dalam 5 bab. Jadi umumnya skripsi itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu bab 1 merupakan pendahuluan. Bab kedua itu adalah tinjauan pustaka, ada juga yang nyebutnya landasan teori. Kemudian bab ketiga itu adalah metode penelitian. Lalu bab keempat itu berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab kelima itu adalah berisi kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesemuanya itu kita akan mengacu pada sistematika penulisan skripsi di UGK ya, karena yang akan kita pakai selanjutnya itu adalah panduan skripsi dari UGK. Nah, penulisan skripsi itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bagian awal ini umumnya berisi halaman sampul, judul, pernyataan, karya, halaman pengesahan, dan seterusnya. Nah, bagian yang terpenting dari sebuah skripsi adalah bagian isi. Nah, bagian isi tadi sudah dijelaskan di depan bahwa bagian isi terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima kesimpulan dan saran. Untuk bab bagian akhirnya itu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang akan kita bahas itu bagian isi. Yang pertama itu bagian bab pendahuluan ya. Bab 1 itu bab pendahuluan. Bab 1 dalam skripsi setidaknya memuat poin-poin sebagai berikut. Jadi setidaknya ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah ini dia memuat penjelasan fenomena yang diamati dan menarik perhatian peneliti. Lalu latar belakang masalah menjelaskan tentang mengapa penelitian harus dilakukan dan apa motivasi pelaksanaan penelitian. Jadi yang melatar belakangi penelitian tersebut dilakukan, apa urgensinya itu dijelaskan pada bagian latar belakang. Apabila memungkinkan, latar belakang dapat didukung oleh data penunjang yang dapat digali dari sumber utama atau sumber kedua seperti Biro Pusat Statistik, hasil penelitian terdahulu, jurnal dari internet ini ya maksudnya, atau sumber-sumber lain yang bisa mendukung urgensi dari penelitian itu agar bisa dilakukan. Karena semakin kuat latar belakangnya, maka akan semakin menarik untuk diteliti gitu. Latar belakang memuat hasil penelitian terdahulu dari jurnal dengan ketentuan harus menyebutkan sumber jurnal. Jadi setiap sumber info, sumber jurnal yang kita gunakan dalam sebuah penelitian itu harus ditampilkan sumbernya gitu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat secara singkat dalam bentuk kalimat tanya yang memuat masalah yang akan diteliti atau dipecahkan. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya ya. Rumusan masalah adalah inti dari penelitian karena akan berkaitan dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Nanti setelah rumusan masalah ini dia ada tujuan gitu kan, mereka akan saling berkaitan. Nah, bagaimana contoh rumusan masalah itu sendiri? Nah, rumusan masalah ini tergantung pendekatan yang digunakan. Kalau pendekatannya kuantitatif, ini contohnya nih. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara penerapan PSBB dengan jumlah korban positif COVID-19? Jadi, ini ada dengan ya. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar yang sekarang ini sedang marak-maraknya. Atau contoh rumusan masalah dengan pendekatan kualitatif. Nah, kalau kualitatif ya contoh rumusan masalahnya begini.
bagaimana implementasi PSBB di wilayah Desa Ngelanggeran, misalnya begitu. Lalu ada juga di bab 1 itu harus memuat tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Jadi tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah. Apabila rumusan masalah ada 2, maka tujuan penelitian juga harus ada 2 gitu. Jadi ini menjawab rumusan masalah gitu. Bukan menjawab ya, dia berkaitan. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya kita mengacu pada rumusan masalah yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, ya ini nih, misalnya apakah ada hubungan antara penerapan PSBB dengan jumlah korban COVID, atau bagaimana implementasi PSBB, itu tujuan penelitiannya menjadi seperti ini. Kalau yang kuantitatif, tujuan penelitian misalnya untuk mengetahui hubungan antara penerapan PSBB dengan jumlah korban positif COVID. Kalau contoh tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif bagaimana? Contoh tujuannya begini, kalimat tujuannya, untuk mengetahui gambaran tentang implementasi PSBB di Desa Ngelanggeran. Lalu bagian terakhir dari bab 1 pendahuluan itu adalah manfaat penelitian. Jadi tadi ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, yang terakhir itu adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu menguraikan tentang kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian juga menjelaskan tentang apa keuntungan teoritis maupun praktis dari penelitian. Jadi bagaimana nih contohnya, ini contoh ya, contoh saja, contoh manfaat penelitian untuk rumusan masalah dari slide sebelumnya. Jadi untuk rumusan masalah yang ini, apakah ada hubungan antara penerapan PSBB atau bagaimana implementasi PSBB di wilayah Desa Ngelanggeran? Yang manfaat penelitiannya ini kita akan mencoba menggunakan rumusan masalah yang ini. Bagaimana implementasi PSBB di Desa Ngelanggeran? Misalnya itu kalau rumusan masalahnya itu contoh manfaat penelitiannya seperti ini. Yang pertama, secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah pustaka tentang implementasi kebijakan program pemerintah khususnya PSBB. Yang kedua, secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada implementasi kebijakan. Itu contoh kalimat manfaat penelitian. Selanjutnya apa? Bab kedua. Bab kedua itu berisi kajian pustaka. Bab kedua dalam skripsi disesuaikan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Jadi mau pakai pendekatan apa dulu gitu. Jadi tidak semua hal-hal ini ada di dalam skripsi. Contohnya misalnya kalau penelitian kualitatif itu dia biasanya tidak menggunakan hipotesis penelitian, tapi ada juga yang menggunakan gitu. Jadi pada bab 2 kajian pustaka itu biasanya berisi tentang kajian pustaka atau landasan teori. Yang kedua ini berisi kerangka pemikiran, kemudian yang ketiga ada hipotesis penelitian. Nah, untuk kajian pustaka atau landasan teori, dia itu memuat tentang kajian ataupun teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti gitu. Bisa teori-teorinya, bisa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah, itu dimasukkan dalam bab kajian pustaka. Nah, jika rumusan masalah, misalnya ini rumusan masalahnya begini, bagaimana implementasi PSBB di Desa Ngelanggeran, misalnya rumusan masalahnya begini ya Bapak Ibu, maka kajian pustaka setidaknya memuat tentang, jadi di kajian pustakanya tuh dimasukin tentang tinjauan tentang implementasi kebijakan, tinjauan tentang model implementasi kebijakan, tinjauan tentang pembatasan sosial berskala besar, tentang PSBB itu sendiri, kemudian tinjauan tentang Desa Ngelanggeran. Jadi ini setidaknya dibahas di kajian pustaka. Kalau misalnya rumusan masalahnya bagaimana implementasi PSBB di Desa Ngelanggeran. Kemudian yang kedua itu kerangka pemikiran. Jadi di kajian pustaka selain memasukkan tentang kajian teorinya, kita juga memasukkan tentang kerangka pemikirannya. Jadi apa itu kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur pikir atau alur logika dalam menjelaskan variabel yang diteliti dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah sampai pada hasil penelitian yang akan diperoleh. Nah, untuk membuat kerangka pemikiran, jadi di dalam kerangka pemikiran itu harus menerangkan tentang
mengapa penelitian dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa yang dilakukan, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, kemudian hasilnya nanti untuk apa gitu. Jadi biasanya kerangka pemikiran ini dijelaskan dalam bentuk diagram alur atau flowchart gitu. Jadi dalam bentuk bagan gitu. Masalahnya apa, proses menelitinya bagaimana, kemudian hasil yang diperoleh apa, terus nanti hasil penelitiannya itu untuk apa. Setelah kerangka pemikiran, itu ada lagi yang namanya hipotesis penelitian gitu. Nah, hipotesis penelitian ini kalau di penelitian kuantitatif dia biasanya selalu ada. Tapi kalau di penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dia ada yang menggunakan, ada juga yang tidak gitu. Jadi apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan berdasarkan kajian pustaka yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Jadi hipotesis ini bisa berfungsi sebagai guide gitu. Jadi rank-rank ya pada saat kita melakukan penelitian. Jadi hipotesis ini jawaban sementara. Nah, jawaban sementaranya ini harus berdasarkan pada kajian teori yang telah dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar menerka-nerka saja, ada teori yang mendasari dari sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini karena masih jawaban sementara, maka harus diuji kebenarannya. Contoh hipotesis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ini contohnya ya. Hipotesis ini dia berkaitan dengan rumusan masalah. Nanti kalau misalnya dibaca lagi di slide yang sebelumnya. Hipotesis penelitian untuk pendekatan kuantitatif itu ada hubungan antara implementasi PSBB dengan jumlah korban positif COVID-19. Nah, tadi kan rumusan masalahnya kan begini ya contohnya. Nah, contoh rumusan masalahnya kan apakah ada hubungan antara penerapan PSBB dengan jumlah korban positif COVID gitu ya. Nah, hipotesisnya itu ada hubungan antara implementasi PSBB dengan jumlah korban positif COVID. Nah, ini masih jawaban sementara, makanya harus diuji kalau kuantitatif berarti dengan analisis statistika. Untuk contoh hipotesis penelitian dengan pendekatan kualitatif, itu contohnya implementasi PSBB di Desa Ngelanggeran berjalan dengan baik gitu. Tapi ini kita perlu dicek dulu dengan data di lapangan apa benar hipotesis ini gitu. Yang selanjutnya itu adalah bab ketiga, itu metode penelitian. Nah, komponen metode penelitian disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Berikut ini secara umum komponen metode penelitian. Secara umum metode penelitian ya. Nah, isi dari metode penelitian ini tergantung pendekatan penelitian yang digunakan gitu. Kalau misalnya menggunakan pendekatan yang kuantitatif, maka metode penelitiannya berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tapi kalau menggunakan pendekatan kualitatif, bab ketiganya itu berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, kemudian informan, kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan. Jadi pada bab ketiga ini dia sangat ditentukan jenis pendekatan penelitian yang digunakan, apakah itu pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif gitu. Jadi bagian bab ketiga ini, metode penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada part selanjutnya, masing-masing mulai dari jenis penelitian, variabel, kemudian tempat, populasi, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, selanjutnya akan dibahas pada part yang kedua. Oke, saya akhiri dulu untuk part yang pertama ini atau bagian pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.